Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiansa Citra, NIM A1-17002 akan menjelaskan mengenai fisika inti dalam kegiatan medis, yaitu sidik uji kelenjar tiroid. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian radioaktivitas, di mana radioaktivitas adalah suatu reaksi nuklir yang biasanya terjadi pada suatu inti atom yang tidak stabil. Nah, dalam hal ini, inti atom yang tidak stabil biasanya memiliki nomor massa di atas 83. Nah, di mana dia akan mengalami reaksi nuklir secara spontan. Sedangkan inti yang stabil dapat mengalami reaksi nuklir jika diberikan perlakuan khusus. Kemudian, sejarah penemuan radioaktivitas diawali pada tahun 1895, yaitu Thomson menemukan bahwa pada tabung sinar katoda itu memancarkan suatu sinar yang berenergi kuat dan dapat menghitamkan kertas film. Nah, ini disebut sebagai sinar X. Kemudian pada tahun 1898, Marie Curie bersama suaminya Pierre Curie menemukan bahwa ada suatu zat radioaktif yang lebih aktif dibandingkan uranium, yaitu radium dan polonium. Kemudian pada tahun 1986, Becquerel menemukan bahwa sinar yang dipancarkan uranium itu dapat bersinar ataupun mengemisikannya secara spontan, sehingga dapat ditemukan bahwa suatu zat juga dapat memberikan ataupun memancarkan suatu energi yang besar. Kemudian Rutherford menjelaskan bahwa ada 3 buah sinar radioaktivitas, yaitu alfa, beta, dan gamma, di mana sinar alfa merupakan suatu partikel yang paling besar dibandingkan partikel radioaktivitas yang lainnya yang memiliki massa setara dengan helium. Kemudian karena memiliki massa yang besar, maka tingkat daya tembus ataupun energi dari sinar ini paling kecil dibandingkan sinar yang lain. Kemudian sinar beta merupakan radiasi partikel yang bermuatan negatif. Sinar ini memiliki daya tembus hingga 3 meter dan dapat menembus kulit. Sedangkan yang ketiga adalah sinar gamma, di mana merupakan radiasi elektromagnetik yang paling kuat karena tidak memiliki massa, tidak bermuatan, dan biasanya digunakan pada terapi kanker. Nah, dalam hal ini banyak sekali unsur-unsur ataupun zat-zat radioaktivitas yang dapat kita manfaatkan dalam kegiatan medis. Dalam satu hal ini adalah contohnya iodium 131 99M, kemudian 123 yang dapat digunakan sebagai terapi dan diagnosis baik di gondok, baik di jantung, dan lain-lain. Kemudian dalam hal ini zat radioaktivitas dapat digunakan pada teknik diagnosis di mana radiodiagnosis adalah suatu kegiatan diagnosa yang menggunakan suatu perangkat radiasi sinar pengion untuk dapat melihat fungsi tubuh secara anatomi. Dalam hal ini ada 2 teknik, yaitu teknik in vivo dan in vitro. Di mana in vivo, radionuklida ataupun radiofarmaka dimasukkan dalam tubuh pasien, sedangkan pada in vitro, sel tubuh ataupun spesimen biologis pasien yang kita berlakukan di luar dari tubuh pasien menggunakan radionuklida ataupun radiofarmaka, baik itu sel spesimen tubuh ataupun darah, sperma, sel telur, dan lain-lain. Kemudian dalam pemeriksaan tiroid ataupun gondok, dalam hal ini digunakan zat radioaktif yaitu natrium iodida 131 ataupun pertatet Tc99M, di mana dalam hal ini dia diagnosis dengan cara memasukkan zat radioaktif tersebut ke dalam tubuh pasien dan melihat bagaimana penampakan ataupun dampak penyerapan dari zat tersebut. Pada keadaan normal, maka kelenjar tiroid ataupun kelenjar gondok tidak akan memberikan efek apapun. Tapi jika ada suatu indikasi yang lain, maka ada timbul pembekakan ataupun pembesaran pada nodul-nodul yang mengalami masalah. Nah, nodul yang menyerap lebih banyak zat tersebut dinamakan nodul panas, sedangkan yang lebih sedikit menyerap dinamakan nodul dingin, dan yang sama menyerapnya dikatakan nodul hangat. Nah, di mana nodul hangat ini tidak memberikan efek apapun. Tapi kalau misalkan nodul-nodul yang lain akan kita lihat penampakannya berdasarkan bagaimana perbandingannya dengan nodul yang normal.
Nah, kemudian kita masuk pada uji kelenjar tiroid. Dalam peristiwa ataupun kegiatan dalam tubuh yang nyata, dalam metabolisme, iodin dapat diserap oleh kelenjar tiroid. Nah, dalam hal ini akan digambarkan melalui gambar skema tersebut yang ada dalam PPT. Nah, kemudian dalam keadaan normal, kedua nodul itu sama, tapi tidak dalam keadaan yang tidak normal. Maka pada saat kita uji ataupun kita masukkan zat radioaktivitas akan memberikan efek pada nodul yang mengalami masalah. Nah, dalam hal ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa nodul yang menerima banyak zat tersebut dinamakan nodul panas ataupun hiperfungsional. Sedangkan nodul yang lebih sedikit menyerap dikatakan nodul dingin atau hipofungsional. Nah, kemudian nanti penampakan ini akan dinilai bagaimana kelanjutannya atau bagaimana perbandingannya dengan zat ataupun keadaan normal pasien. Kemudian ada uji tiroid. Dalam hal ini digunakan prinsip dasar bahwa untuk menilai kemampuan kelenjar tiroid untuk menangkap ioda ataupun perteklet yang diukur berdasarkan presentasinya menyerap ataupun menangkap kedua radiofarmaka tersebut. Kemudian ada dua uji tangkap, yaitu uji tangkap dini dan uji tangkap lanjut. Nah, di mana uji tangkap dini digunakan untuk menggambarkan fungsi trapping, sedangkan uji lanjut digunakan untuk menggambarkan fungsi organifikasi zat tersebut dengan angka penangkapan pada kedua nodul tersebut. Nah, kemudian diberikan penilaian jika nilai normal itu adalah nilai yang biasa dikandung oleh pasien. Kemudian ada angka penangkapan iodium, yaitu standarnya adalah 2 jam itu diserap sebanyak 2-5% dan 24 jam adalah 20-45%. Sedangkan angka penangkapan per teklet 15 menit adalah 0,5 hingga 5%. Kemudian ada uji pertoklet. Dalam hal ini, jika uji tangkap tiroid masih belum dapat memberikan efek ataupun memberikan penampakan yang langsung, maka akan diberikan lagi uji perteklet, yaitu adalah pemberian pertoklet yang melepaskan ioda ataupun iodium 131 yang tidak mengalami proses organifikasi ataupun penyerapan ke sirkulasi, sehingga angka penampakan iodium dalam kelenjar nodul pun akan sangat rendah. Kemudian penilaiannya, jika diberikan pertoklet maka angka penangkapan iodium akan turun 2 jam hingga 1,56 ataupun lebih, yang menunjukkan ada suatu defek ataupun peluruhan dalam organifikasi. Jadi uji pertoklet ini diberikan jika tubuh itu tidak dapat menyerap ataupun memproses atau mengalami organifikasi, sehingga iodium ataupun ioda 131 tersebut masih menumpuk pada nodul yang telah kita uji. Dalam uji tersebut, kesediaan farmasi ataupun radiofarmaka yang digunakan juga akan mempengaruhi, yang dimana ioda, natrium ioda dan 99 TC pertoklet adalah digunakan untuk menggambarkan tiroid. Nah, kemudian kedua zat tersebut terperangkap dalam tiroid seperti yang telah digambarkan pada suatu gambar siklus metabolisme. Nah, kemudian ioda 123 lebih akurat dibandingkan yang lain. Nah, ioda 131 juga dapat digunakan untuk penggambaran dosis radiasi yang lebih tinggi untuk kelenjar, di mana dia adalah emisi partikel beta dengan waktu paruh yaitu 8 hari. Sedangkan natrium ioda 123 adalah imagen ataupun penggambaran pilihan karena pencitraan ataupun penggambaran yang lebih baik. Nah, dan memiliki waktu paruh yang pendek yaitu 13 jam dengan energi gamma 159K yang efisien deteksi oleh kamera gamma dan tidak memiliki emisi beta. Tapi zat tersebut lebih mahal dibandingkan tritium perteklet yang diproduksi dalam siklotron ataupun lebih enak dibuat secara sintetisnya, sehingga sulit untuk mendapatkannya. Nah, kemudian natrium perteklet itu mudah didapatkan karena tersedia pada generator 99 mTC dan lebih murah.
Efek samping dari kegiatan ataupun pemberian radiasi pada tubuh ada berbagai macam di setiap bagian tubuh kita. Yang pertama adalah mata, di mana mata bagian lensa sangat peka terhadap sinar radiasi sehingga kemungkinan dapat menyebabkan katarak. Kemudian yang kedua adalah kulit. Kulit juga sangat sensitif terhadap radiasi sehingga dapat menyebabkan kemerahan, luka bakar, kematian jaringan hingga kanker kulit. Kemudian tulang dapat mengalami kanker tulang pada sel epitel tulang, di mana sel epitel adalah selaput ataupun jaringan pelapis dari jaringan-jaringan yang paling luar, sehingga dia yang paling rawan untuk menerima efek dari radiasi. Kemudian tiroid juga jika menerima radiasi yang sangat besar juga dapat mengalami kerusakan. Paru-paru pun demikian. Kemudian pada pencernaan juga dapat menyebabkan mual, muntah, diare, dan kanker pada sel saluran pencernaan. Sedangkan pada organ reproduksi dapat menyebabkan pengangguran ataupun mutasi jaringan. Nah, pada bagian saraf dapat menyebabkan kematian saraf, sedangkan pada darah akan menyebabkan penurunan jumlah sel darah, kematian sumsum tulang merah, di mana kematian tulang sumsum merah akan menyebabkan pendarahan, infeksi, anemia, leukemia, hingga kanker sel darah merah. Sehingga dapat kita lihat bahwa efek radiasi sangat berpengaruh pada sel-sel vital ataupun pelindung ataupun jaringan terluar dari organ. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.